Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan kuliahnya. Ini kan baik. Perhatikan di sini ada sebuah permainan koin. Ini merupakan permainan yang melibatkan orang, pemain, pemain yang terlibat. Nah, pemain ini katakanlah namanya Ali dan Brad. Dapat jumlah koin yang digunakan dalam permainan ini. Ali mendapatkan giliran pertama. Kemudian kedua pemain ini bermain saling bergantian, ya. Ali terlebih dahulu, kemudian Brad, kemudian balik Ali lagi, Brad, Ali, Brad, dan seterusnya. Aturannya hanya ada dua di sini. Dalam setiap giliran seorang pemain mengambil satu koin atau dua koin. Ya, harus mengambil, tidak boleh tidak mengambil. Harus mengambil satu atau dua. Tidak boleh lebih, tidak boleh juga tidak mengambil. Kemudian aturan yang kedua, pemain yang mengambil koin terakhir, yang mengambil koin terakhir ini dinyatakan kalah. Siapa yang akan menang jika kedua pemain itu menggunakan strategi terbaik? Kita akan mempelajari beberapa kasus. Yang pertama di sini apabila jumlah koinnya adalah satu. Ya, N ini menyatakan banyaknya koin. Jika koinnya adalah satu, maka Ali kalah ya, karena dia mengambil pertama kali. Dan karena koinnya hanya satu, diambil oleh si Ali, maka dia mengambil koin terakhir di sini. Ya, Ali kalah. Kalau jumlah koinnya dua, nah, Ali akan kalah apabila dia mengambil dua-duanya. Ya, dua-duanya diambil semuanya, ya dia kalah. Tapi kalau Ali hanya mengambil satu, maka Brad yang akan kalah. Ya, karena Brad menghadapi satu koin dan harus mengambil, dia akan kalah. Kalau koinnya tiga, bagaimana? Kalau koinnya tiga, Ali ini akan menang apabila dia mengambil dua koin. Ya, jumlah koinnya tiga, diambil dua, sisanya satu, nah Brad harus mengambil koin terakhir tersebut, nah Brad kalah. Tapi kalau Ali mengambil satu, kemudian Brad mengambil satu, kemudian Ali harus mengambil yang terakhir, maka dia akan kalah. Jadi di sini kita gunakan asumsi bahwa setiap pemain strategi terbaik ya, tidak melakukan kesalahan. Kalau jumlah koin di awal itu 4, maka Ali akan kalah jika hanya mengambil satu. Jika hanya mengambil satu. Ya, karena apa? Kalau diambil satu, sisanya tiga, kemudian Brad akan mengambil dua. Yang tersisa ini diambil Ali, gitu. Ini diambil Brad. Yang tersisa satu ini, kemudian yang satu ini harus diambil oleh Ali. Ali kalah. Tapi kalau Ali mengambil dua langsung begini, maka Brad akan mengambil satu saja. Nah, sisanya ini harus diambil Ali. Jadi apapun yang Ali lakukan selama Brad tidak melakukan kesalahan ya, maka Ali akan kalah. Jadi 4 koin itu Ali kalah. Kalau 5 koin, kalau 5 koin ini Ali akan menang ya, karena dia bisa mengambil satu, sisanya 4. Nah, tadi 4 itu adalah posisi kalah. Jadi Brad akan kalah jika jumlah koin mula-mula itu 5, yang menang Ali. Dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat ya dari contoh-contoh tersebut banyak N koin, mula-mula ada sebanyak N koin.
Ini merupakan posisi menang atau kalah bagi pemain pertama ya. Pemain yang menghadapi pemain pertama atau pemain yang menghadapi posisi tersebut, posisi koin sebanyak itu. Ini bergantung sepertinya ya, ini bergantung pada pembagian N oleh 3. Ya, apakah sisanya 0, 1, atau 2. Kalau N dibagi 3, sisanya 0 atau 2, maka N koin tersebut adalah posisi menang ya bagi pemain yang menghadapinya. Kalau sisanya 1, maka itu adalah posisi kalah. Dibagi 3, sisanya 1, posisi kalah. Jika pembagian adalah 1, maka mengambil 1 atau 2 koin akan menghasilkan sejumlah koin yang apabila dibagi 3 menyisakan 0 atau 2 ya secara berurutan. Ini merupakan posisi yang menang bagi lawan. Itu jika terdapat suatu bilangan bulat K sehingga N itu sama dengan 3K plus 1, maka N min 1 itu akan habis dibagi 3. Dan N dikurangi 2 itu sama dengan 3 kali N min 1 ditambah 2. Ini menyisakan 2 jika dibagi 3. Konjekturnya seperti ini, ya untuk sembarang N yang lebih dari sama dengan 1, posisi awal dengan N koin itu merupakan posisi kalah bagi pemain pertama, Ali dalam hal ini ya. Jika dan jika N itu adalah kelipatan 3 ditambah 1. Ya, kelipatan 3 ditambah 1 yaitu N itu sama dengan 3K plus 1. Ya, untuk suatu bilangan bulat positif tentu saja ini, bilangan bulat positif K. Atau bilangan bulat tak negatif ya. Buktinya seperti apa? Buktinya seperti ini. Kita akan menunjukkan bahwa konjektur ini benar ya untuk sembarang N lebih dari sama dengan 1 dengan melakukan induksi. Kita akan lakukan induksi pada N di sini. Kasus dasarnya diambil N0 sama dengan 1 dan untuk N1 sama dengan 2. Di sini karena ya N0 itu sama dengan 3 kali 0 ditambah 1. Ini 0 ditambah 1 sama dengan 1 itu adalah posisi kalah bagi pemain pertama, Ali. Kemudian N1 itu sama dengan 3 kali 0 ditambah 2 sama dengan 2, ini posisi menang bagi pemain pertama atau Ali. Ya, tadi sudah kita tunjukkan sebelumnya. Kemudian hipotesis induksinya, kita asumsikan bahwa untuk suatu N lebih dari sama dengan 2 tertentu yang tetap, dan untuk sembarang M, ya, sehingga M di sini nilainya antara 1 sampai N, itu berlaku bahwa M koin ini merupakan posisi kalah bagi Ali jika dan jika M ini menyisakan 1 ketika dibagi 3. Langkah induksinya, misalkan Ali itu memiliki N plus 1 koin, yang untuk N lebih dari sama dengan 2. Ali bisa mengambil 1 atau 2. Sisanya adalah N atau N min 1. Ya, kalau mengambil 1, sisanya N, kalau mengambil 2, N min 1. Ya, karena N lebih dari sama dengan 2, berlaku bahwa N itu lebih dari sama dengan N. Ya, ini tentu saja benar, ada sama dengannya. Dan N dikurangi 1, itu lebih dari sama dengan 1. Ya, karena sekecil-kecilnya itu 2, 2 dikurangi 1, itu 1, 1 lebih dari sama dengan 1. Ya, benar. Jika N ditambah 1 dibagi 3 itu menyisakan 1, maka N dan N min 1 itu menyisakan 0 dan 2. Ya, secara berurutan. Jika dibagi dengan 3, karena N dan N min 1 keduanya kurang dari atau sama dengan N, maka di sini berlaku hipotesis induksi. Dan keduanya merupakan posisi kalah bagi Brad. Jadi N plus 1 ini posisi kalah, posisi menang atau Brad ya. Jadi N plus 1 adalah posisi kalah bagi Ali. Kemudian jika N plus 1 ini dibagi 3 menyisakan 0, yaitu N plus 1 sama dengan 3K, maka Ali bisa mengambil 2 koin dan menyisakan N min 1. Ini sama dengan 3 kali dalam kurung K min 1 tambah 1 untuk Brad. Ya, karena N dikurangi 1 ini kurang dari sama dengan N, ya kurang dari N, ini berlaku hipotesis induksi dan N min 1 ini posisi kalah bagi Brad. Kemudian jika N plus 1 dibagi 3 menyisakan 2, Ali bisa mengambil 1 koin dan memaksa posisi kalah kepada Brad, karena koin yang tersisa adalah 1 lebih
dari suatu kelipatan 3. Nah, itu langkah-langkah pembuktian menggunakan induksi. Di sini kita bisa memformulasikan versi yang lebih umum dari induksi matematis. Anda perhatikan PN ini didefinisikan untuk kasus tadi ya. Posisi awal dengan n koin adalah posisi kalah bagi Ali jika dan hanya jika n adalah 1 lebih dari suatu kelipatan 3. Argumen ini melibatkan dua fitur khusus yang tidak relevan dengan pembuktian dengan induksi pada materi sebelumnya. Yang pertama adalah poin yang telah disebutkan. Untuk membuktikan Pn+1 digunakan hipotesis induksi. Tidak hanya bahwa diketahui Pn ini benar, tapi juga diketahui bahwa Pn benar untuk beberapa nilai n kurang dari sama dengan n. Ini make sense, ya, masuk akal. Jika kita gunakan analogi tangga, ini seperti mencapai anak tangga berikutnya untuk memijak tidak hanya, ini memijak ya harusnya, memijak tidak hanya pada anak tangga yang berada tepat di bawahnya, tapi juga pada anak tangga satu atau lebih yang lain yang lebih rendah. Nah, ini seperti kelabang ya, yang memiliki kaki banyak atau orang yang punya kaki banyak. Ilustrasinya seperti ini, ada orang kakinya tidak hanya 2 tapi lebih dari 2. Setelah melewati semua anak tangga yang lebih rendah untuk mencapai posisi tertentu, diperbolehkan untuk menggunakan sembarang anak tangga yang lebih rendah sebagai bagian dari pijakan ya. Dari sebanyak ini berapa 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tapi ini tidak terbatas hanya 5 saja, bisa kurang bisa lebih. Ya, lebih dari 1 tentunya ini. Kita bisa menggunakan kaki yang mana saja sebagai pijakan untuk naik ke anak tangga yang lebih tinggi. Di sini dibutuhkan beberapa kasus dasar ya, untuk membuktikan kasus n sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Belum kita lanjut ke langkah induksi. Pada langkah induksi diambil sebuah bilangan n+1 kemudian dikurangi dengan 1 atau 2 dan selanjutnya berargumen bahwa dapat diambil asumsi kebenaran dari Pn dan Pn-1 menggunakan induksi. Nah, untuk melakukan hal itu perlu dicatat di sini bahwa n dan n-1 keduanya kurang dari atau sama dengan n yang jelas terlihat. Dan juga bahwa keduanya ini lebih dari atau sama dengan 1. Yang agar berlaku n plus 1 dikurangi 2 itu lebih dari atau sama dengan 1. Di sini induksi harus dimulai dengan mengambil asumsi bahwa n nilainya itu tidak kurang dari 2. Menggunakan hal-hal tadi yang sudah kita sebutkan, di sini disusun prinsip kuat induksi matematis. Yang ada tambahan istilah kuat. Untuk membuktikan bahwa predikat Pn ini berlaku untuk setiap bilangan n yang lebih besar atau sama dengan suatu bilangan n tertentu, kita gunakan di sini kasus dasarnya tidak hanya 1. Buktikan Pn benar untuk semua m dengan m itu nilainya antara n0 sampai n1. Ya, termasuk boleh juga n0 dan n1 untuk n1 tertentu. Yaitu n0 adalah anak tangga terendah yang bisa dicapai di sini. Dan Pn dibuktikan untuk setiap m dari n0 hingga n1. Di sini masing-masing menggunakan argumen yang terpisah ya. Dalam permain koin itu permain koin tadi n0 nilainya 1, n1 nilainya 2. Ya, tapi ini tidak terbatas hanya n0 dan n1, bisa juga lebih dari 2. Kemudian hipotesis induksinya diambil sembarang n yang lebih dari sama dengan n1
tertentu yang tetap dan diasumsikan bahwa di sini PM itu berlaku untuk semua M dari N0 sampai N. Kemudian langkah induksinya menggunakan asumsi hipotesis induksi, kita buktikan bahwa Pn plus 1 itu benar. Nah, ilustrasinya diberikan pada gambar 4.8. Ya, di sini Anda bisa lihat bahwa kasus dasarnya itu tidak hanya satu. Induksi kuat pada gambar 4.8 yang menunjukkan angka 0, 1, dan seterusnya. Untuk bilangan M kurang dari N0, PM mungkin saja tidak benar. Ya, jika M-nya itu kurang dari 0, PM mungkin saja tidak benar. Kasus dasar adalah angka N0 dan seterusnya sampai N1. Ya, di sini. Beberapa argumen harus dibuat untuk menunjukkan bahwa PM itu benar untuk setiap M dalam rentang tersebut. Ya, dalam rentang ini harus benar. Ya. Ada sembarang tahap argumen induksi telah dibuktikan PM untuk semua M antara N0 dan N secara inklusif, ya nilai-nilai tersebut diberi warna hijau. Pada langkah pertama, M itu sama dengan N1, dan nilai-nilai dalam rentang tersebut ini hanya kasus dasar. Langkah induksi yang berwarna biru ini membuktikan Pn plus 1 berdasarkan pengetahuan bahwa PM itu benar untuk semua nilai yang berwarna hijau, ya dari N0 hingga ke N, ya semuanya ini. Atau penerapan induksi kuat, di sini ada sebuah barisan, diberikan barisan, ya barisan nilai A1, A2, A3, dan seterusnya. Diketahui bahwa A1 itu nilainya 3, kemudian A2 nilainya 5. Selanjutnya, untuk A3 dan seterusnya, ya dihitung menggunakan formula ini. Untuk N lebih dari 2, AN, ya, lebih dari 2 itu berarti mulai dari 3, 4, dan seterusnya. Ya. AN itu sama dengan 3 AN min 1 dikurangi 2 AN min 2. Jadi AN yang sekarang itu adalah 3 kali AN sebelumnya dikurangi 2 kali AN yang sebelumnya lagi. Kita akan membuktikan dengan induksi kuat bahwa di sini berlaku untuk mencari nilai AN Anda bisa menggunakan formula ini. Untuk AN sama dengan 2N ditambah 1. Jadi ini merupakan formula umum untuk mencari nilai AN, ya tanpa harus menghitung AN-AN yang sebelumnya. Ini berlaku untuk semua bilangan bulat dari N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Predikat yang kita buktikan yaitu ini, ya AN sama dengan 2 pangkat N tambah 1. Ini predikat PN. Kita akan tunjukkan bahwa ini benar untuk semua N, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kasus dasarnya kita coba dulu, ya, untuk N sama dengan 1, ya N sama dengan 1, A1 itu sama dengan 3, ya betul. Ya di sini, nilainya 3. A1 sama dengan 3, kemudian A2 itu sama dengan 5. Ya ini benar. Kemudian diambil hipotesis induksi. Untuk sembarang N lebih dari sama dengan 2 tertentu yang tetap, dan diasumsikan bahwa untuk semua M dari 1 sampai N itu berlaku PM benar, yaitu AM sama dengan 2 pangkat M plus 1. Angka induksinya kita akan tunjukkan bahwa PN plus 1 itu benar, yaitu AN plus 1 sama dengan 2 pangkat N plus 1 tambah 1. Kita mulai dari formula rekursif di sini. Ya, N plus 1
Ya, N-nya digantikan dengan N+1. AN+1 sama dengan 3 N+1 kurangi 1 dikurangi 2 AN+1 kurangi 2. N+1 kurangi 1 menjadi AN, ya. Ini menjadi ini. Kemudian AN+1 kurangi 2 menjadi AN-1. Nah, ini. Selanjutnya, berdasarkan hipotesis induksi, ya, berdasarkan hipotesis induksi, bahwa AN itu bisa dituliskan sebagai ini. Kemudian AN-1 bisa dituliskan menjadi ini. Ini dari hipotesis induksi. Jika ini dikalikan, 3 kali yang dalam kurung jadi 3 kali 2 pangkat N ditambah 3 kali 1, 3, dan dikurangi 2, 2 kali 2 pangkat N-1 menjadi 2 pangkat N. Kemudian ya, tandanya negatif ya. Kemudian 2 kali 1, 2, di sini tandanya juga negatif. Di sini ada 3 kali 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N menjadi 2 kali 2 pangkat N. Kemudian 3 dikurangi 2 jadi 1. 2 kali 2 pangkat N itu menjadi 2 pangkat N+1 plus 1. Ya. Ini merupakan formula AN+1 berdasarkan hipotesis induksi. Jadi benar, predikat PN. Kita sudah membuktikan bahwa predikat PN tersebut benar. Contoh lain, ini permainan mematahkan batangan coklat. Coklatnya berbentuk kotak ya, persegi panjang. Nah, persegi panjang seperti ini Anda bisa lihat di gambar 4.9. Dia tersusun atas N kali P potongan coklat yang lebih kecil ya. Ini kotak-kotak yang lebih kecil itu. Ini tersambung ya seperti coklat yang dijual di pasaran. Batang ini bisa dipatahkan di sambungan manapun yang membentang sepanjang atau selebar batang. Anda bisa mematahkan di sini, misalnya di sini, begini, begini, begini mendatar ataupun vertikal. Begini bisa, ini bisa, 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 dan seterusnya ini juga bisa. Kalau di miring begini tidak bisa, ya, hanya mendatar atau vertikal. Istilah potongan ini digunakan untuk kotak yang berukuran 1x1. Ya, ini ya, ini potongan dan seterusnya sampai yang terakhir. Cara permainannya adalah ya, ada 2 orang. Di sini masih sama pemainnya ya, Ali sama Brad. Ini mendapatkan giliran, dia bisa kotak dengan cara bagaimana saja ya, asal vertikal atau horizontal. Kemudian salah satu dari potongan tersebut, dari hasil pemotongan ya, salah satu bagian setelah dipotong, salah satu bagiannya dimakan ya, atau disimpan sendiri. Kemudian bagian yang lain diberikan ke pemain kedua. Pemain kedua melakukan hal yang sama terusnya hingga tidak bisa dipatahkan lagi. Pemain yang menerima potongan 1x1 yang paling kecil ini adalah dinyatakan sebagai pemain yang kalah. Bagaimana strateginya? Bagaimana strategi untuk memenangkan permainan ini? Ali di sini ingin memberikan bread ya, sebuah potongan 1x1. Jika itu adalah coklat yang berada di tangan Ali, ya Ali sudah pasti kalah karena dia mendapatkan coklat yang berukuran paling kecil tersebut. Tapi kalau Ali memegang atau menghadapi batangan berukuran 1x P, ya 1x P itu berarti dia horizontal 1 begini saja, maka dia bisa memotong seperti ini. Kalau hanya begini saja coklatnya, misalnya seperti ini, maka Ali bisa memotong di sini atau di sini.
Misalkan dari sebelah sini, ini diambil, ya, yang ini diambil, kemudian bagian yang ini diberikan kepada Brad, maka Brad kalah. Jadi untuk kasus semacam ini, itu posisi kalah bagi Brad, posisi menang bagi Ali. Ya, contohnya seperti ini. Jika Ali memegang batangan berukuran 2 kali 2, dia bisa mematahkan dengan dua cara, bisa vertikal, bisa horizontal. Hasilnya, hasilnya seperti ini. Kalau dipatahkan secara vertikal, seperti ini. Kalau horizontal, seperti ini. Itu diberikan kepada Brad. Brad mematahkan sekali, kemudian satu potongan diberikan kepada Ali, nah ini posisi kalah bagi Ali. Kemudian kalau 3 kali 3 bagaimana? Kalau 3 kali 3, Ali bisa memberikan potongan 2 kali 3. Ya, 2 kali 3 seperti ini, atau 3 kali 2 seperti ini, atau 1 kali 3 yang seperti ini, atau 3 kali 1 yang seperti ini. Kemudian untuk dua kasus pertama, Brad bisa memotong begini atau begini, dan bagian ini dikembalikan ke Ali. Nah ini tadi sudah diketahui bahwa ini merupakan posisi kalah bagi Ali. Ali kalah. Ini Ali kalah. Kalau dia seperti ini, kalau Brad mendapatkan ini atau ini, maka bisa dipotong begini atau begini. Kemudian bagian yang ini diberikan kepada kepada Ali. Itu juga posisi kalah bagi si Ali. Jadi 3 kali 3 itu adalah posisi kalah bagi pemain pertama. Dari situ kita bisa mengambil sebuah dugaan, ya. Seorang pemain yang memulai dengan batangan tidak persegi, ukurannya N kali P, ya katakanlah di sini P-nya lebih besar, itu memiliki strategi kemenangan dengan mematahkan ya N kali P dikurangi N potongan dan memberikan potongan yang persegi ke pemain lain. Jadi dipotong jadi dua, yang salah satu bentuk persegi dan yang persegi itu diberikan ke pemain berikutnya. Seorang pemain yang memulai dengan batangan persegi ya N kali N tidak bisa menang, kecuali kalau pemain lawannya itu melakukan kesalahan. Kita akan buktikan, misalkan di sini ukuran coklat adalah N kali P, ya, dengan ketentuan bahwa P lebih dari sama dengan N. Kita akan lakukan induksi pada N, dimensi P, N di sini dimensi yang lebih kecil, ya, kecuali kalau P dan N sama. Ali mendapatkan giliran pertama, kasus dasar N sama dengan 1. Jika P sama dengan 1, maka Ali memulai potongan 1 kali 1, dia kalah. Ya. Kemudian P lebih dari 1, Ali bisa mematahkan P-1. Kemudian yang 1 kali 1 diberikan ke Brad, nah, Brad kalah, Ali menang. Itu kasus dasarnya. Kasus dasar benar, ya. Kemudian kita lakukan hipotesis induksi, diambil sembarang N lebih dari sama dengan 1 tertentu yang tetap, dan diasumsikan bahwa untuk semua N lebih dari sama dengan 1 kurang dari N kurang dari sama dengan N dengan P lebih dari M, seorang pemain yang memulai dengan batangan N kali M ini memiliki strategi kemenangan, ya, dengan menggunakan P dikurangi M potongan dan memberikan batangan M kali M ke pemain yang lain. Namun demikian, pemain yang memulai dengan batang M kali M ini tidak bisa menang jika pemain lain menggunakan strategi yang sama. Langkah induksinya, jika Ali memulai dengan batangan coklat berdimensi N plus 1 kali P, dengan P itu lebih dari sama dengan N plus 1 lebih dari sama dengan 2, jika P itu sama dengan N plus 1, Ali akan kalah, ya. Dia harus menyerahkan batangan berukuran N plus 1 kali N, ya, kepada Brad, ya, di mana M kurang dari N plus 1.
yaitu N kurang dari sama dengan N. Ya, dengan hipotesis induksi, Brett memiliki strategi kemenangan jika dia memulai dengan batangan bentuk tidak persegi dengan dimensi yang lebih kecil, kurang dari atau sama dengan N. Di sisi lain, jika P lebih dari N plus 1, maka Ali dapat mematahkan N plus 1 kali P dikurangi N plus 1 potongan dan memberikan Brett sebuah batangan yang berukuran N plus 1 kali N plus 1. Ini posisi kalah untuk Brett. Dan juga untuk Ali, jika Ali mendapatkan potongan tersebut. Itu buktinya. Kemudian contoh lain adalah masalah cangkir takar di sini. Diberikan berapa ini? 4. Ya, ada 4 cangkir takar. Ukurannya adalah 4, 9, 11, dan 14 satuan volume. Akan ditunjukkan bahwa set ya, 4 cangkir takar ini bisa digunakan untuk menakar sembarang volume yang lebih dari atau sama dengan 11. Posisi yang hendak dibuktikan, proposisi yang hendak dibuktikan di sini adalah PN ini berlaku untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan 11. Kasus dasarnya akan dicoba beberapa volume dimulai dengan 11. Ya, 11 Anda bisa takar dengan ini, benar. Kemudian 12 ya 11 benar ya. Kemudian 12, bagaimana dengan 12? Anda bisa menggunakan ini, cangkir 4, ini sebanyak 3 kali, diperoleh 12. Kemudian untuk yang 13, kita bisa gunakan ukuran cangkir 4, dikombinasikan dengan ukuran 9. Ya, 9, kemudian ditambah 4, hasilnya 13. Berikutnya 14, Anda bisa gunakan 14. Jika diambil PN ini sebagai predikat, bahwa N satuan volume dapat ditakar menggunakan 4 cangkir takar yang tersedia, maka di sini telah ditunjukkan bahwa P11, 12, 13, 14 ini semuanya benar. Ini adalah 4 kasus dasar. Ya, kasus dasarnya ada 4. Kemudian hipotesis induksi untuk sembarang N lebih dari sama dengan 1. Ya. N lebih dari sama dengan N1. N1 itu 14 ya. Kita asumsikan bahwa PM itu benar untuk semua M dari N0 sampai N. Langkah induksinya akan dibuktikan PN plus 1 benar menggunakan asumsi PM benar untuk semua M dari N0 sama dengan 11 hingga N. Ya, karena di sini N plus 1 itu lebih dari sama dengan 15, maka dengan hipotesis induksi dapat ditakar N plus 1 kurangi 4, satuan volume. Karena N lebih dari sama dengan N plus 1, dikurangi 4 lebih dari sama dengan 11. Maka satu kasus ini telah terbukti. Selanjutnya, kita bisa menakar N plus 1, satuan volume dengan menakar N plus 1 dikurangi 4, satuan volume. Kemudian menambahkan 4 satuan volume menggunakan cangkir 4 satuan. Itu pembuktiannya. Yang terakhir untuk materi kita malam ini, itu adalah prinsip urutan rapi. Ini merupakan versi lain dari induksi matematis ya. Secara sekilas ini tidak seperti induksi. Prinsip urutan rapi atau dalam bahasa Inggris ini well ordering principle berbunyi bahwa sembarang himpunan tak kosong dari bilangan bulat non negatif ini memiliki anggota terkecil. Ya, jika S ini himpunan bilangan bulat, non negatif ya, himpunan bilangan bulat non negatif, masing-masing anggotanya itu lebih besar dari atau sama dengan 0. S memuat setidaknya satu anggota, maka tentu saja anggota ini anggota yang terkecil. Dari perspektif dasar matematika, prinsip ini juga membutuhkan pembuktian. Membuktikan salah satu akan membutuhkan pembahasan yang lebih dalam ke pertanyaan tentang apa yang dapat diasumsikan.
Jika bukan prinsip-prinsip ini, tetapi tidak sulit untuk menunjukkan bahwa suatu prinsip merupakan akibat dari prinsip lainnya. Kita akan gunakan prinsip urutan rapi untuk membuktikan teorema 1.5. Ya, teorema dasar aritmatik yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Bahwa untuk setiap bilangan bulat n lebih dari 1, ini memiliki dekomposisi prima yang tunggal. Buktinya, pembuktian akan dilakukan menggunakan prinsip induksi pada n. Kasus dasarnya di sini n0 sama dengan 2, ya jelas bahwa 2 itu sama 2 pangkat 1. Tidak ada produk lain dari bilangan prima dari pangkat positif yang sama dengan 2. Kemudian hipotesis induksinya diambil sembarang n lebih dari sama dengan 2 tertentu yang tetap dan diasumsikan bahwa untuk setiap m dengan m-nya itu dari 2 sampai n ini memiliki dekomposisi tunggal. Langkah induksi akan dibuktikan predikat benar untuk n plus 1. Jika n plus 1 prima, maka n plus 1 itu n plus 1 pangkat 1. Ya, ini satu-satunya dekomposisi prima dari n plus 1. Jika n plus 1 bukan prima, maka diambil S sebagai himpunan semua faktor n plus 1 yang lebih dari 1. Dengan prinsip urutan rapi, S ini memiliki anggota terkecil P. Dia pasti prima. Ya, karena jika tidak, maka sembarang faktor dari P, ya, nilainya pasti lebih kecil dari P. Ini adalah faktor dari n plus 1. Kemudian, jika didefinisikan Q itu sama dengan n plus 1 dibagi P, maka Q itu akan kurang dari atau sama dengan N. Ya, dia pasti kurang dari N. Jadi berdasarkan hipotesis induksi, Q memiliki dekomposisi prima yang tunggal. Ya, kita tuliskan seperti ini. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, P adalah P1 atau P bilangan prima yang lebih kecil dari P1. Yang selanjutnya, di sini kita beri nama P0 ya. Untuk kasus yang pertama, N plus 1 bersama dengan P1 pangkat E1 tambah 1 kali P2 pangkat E2 kali dan seterusnya kali PK pangkat EK. Untuk kasus kedua, N plus 1 itu P0 pangkat 1 kali P1 pangkat 1 kali dan seterusnya kali PK pangkat EK. Ya, pembuktian bahwa tidak ada bilangan yang memiliki lebih dari satu dekomposisi prima diberikan sebagai, nah Anda silakan coba latihan soal 4.7. Ya, itu materi kita untuk malam ini. Di sini ada beberapa poin rangkuman, ya silakan nanti Anda coba sendiri, dan soal latihannya juga bisa dicoba. Ya, tidak harus semuanya, mungkin coba saja yang mana yang dianggap paling mudah. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.